Hampir semua pendaki pasti setuju kalau gunung ini merupakan gunung terindah dan tercantik di Indonesia. Tak heran gunung yang memiliki ketinggian sekitar 3.726 mdpl ini menjadi impian bagi semua pendaki. Begitu juga kami yang telah lama ingin sekali sowan ke singgasana Dewi Anjani, yaitu Gunung Rinjani. Ini merupakan hari ke-8 kami di Sembalun. Setelah pendakian sebelumnya di Bukit Kondo, kami pun melanjutkan pendakian ke Gunung Rinjani yang merupakan puncak ke-6 dari ekspedisi Seven Summit Sembalun. Karena pendakian Gunung Rinjani ini kami lakukan secara mandiri atau tanpa ikut open trip, maka kami mempersiapkan segala sesuatunya sendiri. Mulai dari booking online, tes kesehatan, sewa porter, dan sewa mobil pick up yang akan mengantar sampai ke titik awal pendakian, serta menjemput saat turun di Torean. Rencananya kami akan melakukan pendakian selama 5 hari 4 malam. Itu sebab kami harus mempersiapkan bahan logistik secara matang. Sebenarnya untuk mempersiapkan logistik ini bisa diserahkan semuanya ke porter sesuai dengan apa yang kita minta. Dengan kata lain, tinggal kasih uang ke porter dan mereka akan mempersiapkan semuanya. Tapi karena rasa penasaran bagaimana penampakan dan suasana pasar Sembalun, kami pun akhirnya belanja bahan logistik di pasar tradisional Sembalun, yang letaknya tidak jauh dari tempat kami tinggal selama di Sembalun, yaitu camping ground 1000 meter. Pasar ini buka pada pagi hari saja. Tempatnya tidak terlalu luas, namun cukup lengkap untuk membeli keperluan bahan logistik kami. Untuk harga masih sangat normal seperti pasar pada umumnya. Ada yang beda di pasar ini, yaitu untuk pembelian telur tidak bisa per kilo, melainkan per butir, yaitu Rp2.000 per butir. Frozen food ini depannya Sembalun Timba Gading, sebelahnya sana ada pasar, di sini dia ada Sembalun Foodies. Tak jauh dari pasar juga terdapat frozen food yang merupakan satu-satunya di Sembalun. Setidaknya kami sudah beberapa hari mencari dan baru ketemu di sini. Pada sore hari kami juga melakukan medical check up atau tes kesehatan yang menjadi syarat wajib sebelum melakukan pendakian Gunung Rinjani. Lokasinya berada dekat dengan kantor Taman Nasional Gunung Rinjani dan untuk biayanya dikenakan Rp25.000 per orang. Oke, ini kita sekarang packing. Cukup nggak itu, Bang? Porter tuh. Buat bikin soto. Malam harinya kami packing atau muat barang bersama 2 porter yang akan menemani kami selama pendakian Rinjani. Namanya Bang Mario dan Bang Aska. Keduanya akan membantu kami atas rekomendasi dari Pak Sabto dan Bu Meli yang merupakan pemilik camping ground 1000 meter. Kita mau berangkat. Di depan bisa. Betul kan? Nih.
Pagi ini cuaca cukup bagus dan cerah. Kami berempat dijemput oleh Bang Daus di camping ground 1000 meter menggunakan mobil pick up yang kami sewa dengan harga 200.000 untuk mengantar kami menuju kantor TNGR dan Gerbang Rimba Rinjani Sembalun. Untuk registrasi pendakian bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu booking online sendiri yang biasanya dilakukan jauh-jauh hari karena jumlah kuota pendakian yang sangat terbatas, atau melalui TO yang bisa dibeli secara dadakan, namun dengan harga yang tentunya lebih mahal ketimbang booking online sendiri. Dan karena sebelum melakukan pendakian Rinjani ini, kami sangat bergantung dengan perakiraan cuaca, maka kami pun memilih registrasi lewat TO yang waktunya lebih fleksibel. Untuk harganya silakan cek di deskripsi ya. Sesampainya di resort TNGR, kami pun segera melakukan pengecekan barang oleh petugas, lalu melakukan registrasi ulang dengan dibantu oleh Bang Daus. Kita untuk registrasi nih dibantu sama Bang Daus juga ini. Pick up, pokoknya kalau butuh pick up udah serahkan. Suasana pagi ramai banget. Berangkat jam 7.49 dari TNGR. Kita jalan. Ini sama Bang Mario Bros. Sama Bang Aska. Sekitar pukul 8 kurang, kami pun segera melakukan perjalanan menuju Gerbang Rimba Rinjani yang merupakan titik akhir pengantaran mobil pick up. Sebenarnya bisa juga lewat jalur Bawah Enau atau Kandang Sapi, tapi kata porter kami jalurnya lebih dekat dan lebih mudah lewat sini. Premannya sini nih, premannya Rinjani nih. Setelah perjalanan sekitar 15 menit, akhirnya kami sampai di Gerbang Rimba Rinjani yang merupakan titik awal pendakian kami menuju ke Pelawangan. Mantap. Ini mah bisa? Bisa? Oke, jam sini kita berangkat lagi. Kita siap ini Bang Aska sama Bang Mario. Mantap tuh pakai sandal jepit, mantap. Skyway. Skyway itu apa? Skyway juga. Oh, endorse Skyway ini. Ada kan itu view Rinjaninya deket Pelawangan juga itu tuh, Pelawangannya dekat, kelihatan tendanya jauh di kaki, dekat di mata, dan itu kita jalan ke sana. Dari Gerbang Rinjani, kami pun mulai berjalan kaki menuju ke pertigaan jalur yang lokasinya berada sekitar 1 km. Pertigaan tersebut merupakan titik pertemuan antara jalur ini dengan jalur Bawah Enau. Jalurnya relatif datar berupa trek yang full terbuka dengan view sabana dan Gunung Rinjani yang benar-benar istimewa.
Ini nih porter kita, superhero kita ini, Bang Mario. Semangat tuh. Ini dia pertemuannya dari Bawak Nau. Di sini nih kita jalan berapa menit? Ini udah 6, sekiloan ya, 47 menit. Tuh dari Bawak Nau itu porternya. Ini kita ke sini sampai ke jembatan. Tuh, dan di sini ada ojek tuh. Tak jauh dari pertigaan terdapat jembatan yang biasanya ada tukang ojek yang sedang mangkal. Seperti biasa, kami pun tidak menyia-nyiakan fasilitas ini. Mario, Bang duluan. Untuk tarif ojeknya 300.000 untuk 2 orang. Tapi setelah kami nego, akhirnya kami dapat diskon 50.000. Alhasil kami cukup membayar 250.000 saja. Hal ini tentunya jauh lebih hemat ketimbang naik ojek dari Bawak Nau, yaitu 200.000 per orang. Hanya saja kalau dari Bawak Nau tidak perlu jalan kaki terlebih dahulu seperti kami tadi. Jalur menuju pos 2 full terbuka dengan trek berupa tanah melewati sabana yang sangat luas dan indah. Saat cuaca cerah, terik matahari akan benar-benar menjadi tantangan tersendiri untuk para pendaki. Belum kelihatan, tidak ada. Lewat sana semua, Bawak Nau. Lewat Bawak Nau semua. Tadi yang di ini kita sampai di itu parkirnya banyak juga ya. Oke, makasih banyak Bang, keren. Ini suasana di cukup sepi dan itunya terlihat cantik. Kita mau ke sana. Ini pos 2. Ini kita pas 1 jam sampai sini 8,7 kilo. Kita udah di ketinggian 1000. Ya, makasih Bang, hati-hati. Dari pos ojek kami pun bergeser sedikit ke pos 2 melewati jembatan di atas sungai kering yang juga terdapat sumber air bersih yang bisa dimanfaatkan untuk para pendaki. Nah, ini ada sumber air, water station di bawah. Tuh, mata airnya. Ada bak penampungannya. Kita naik dikit. Ini di pos 2. Tuh ada warung. Enggak, barcode kayaknya. Jam segini. Sepi suasananya. Tuh ada warung. Oh, ada bakso juga. Tuh mah, toiletnya ada. Ada soto daging. Di sini ada ojek keril lapangan. Sini mah. Lapor di mana?
Lapor enggak ada? Enggak ada. Belum ada petugas. Belum ada petugas. Belum ada petugas. Check-in tadi. Udah. Nah, ini di alur kita ada di pos 2 dan di sini ada restoran dan kafe. Mantap ini, komplit segala ada. Ada tuh, ada soto, ada mie ayam, Pak. Gorengan. Tinggal di sini, Pak ya? Ya. Oh, kalau soto berapa, Pak itu? Ya, 15 kayaknya. Oh, masih murah tuh, Lur. Soto daging 15 sama ayam tuh. Tuh, aqua besar berapa? Ya. Aqua besar. Kalau ada 20. 20. Nah, masih terjangkau. Cukup murah. Mantap. Itu ada bakso juga. Itu bakso, Bang. Wah. Wah, asik deh. Berapa bakso? 20 kalau 20 bakso. Ini udah surgawi ini tempatnya. Dan cerah. Tuh, Rinjaninya terlihat. Rinjaninya terlihat. Wow. So beautiful. Amazing. Gila, Bang Aska cepet pisan. Mana Pak Rio? Pak Rio di belakang. Ini Bang Aska. Oke, kita jalan lagi. Jam segini kita ada di pos 2. Siap. Ini Bang Aska udah di sini. Kita jalan. Nanti kita sambil ngedrone di depan. Oke. Bang, saya pelan-pelan ya. Iya. Pelan ya. Setelah istirahat sekitar 15 menit, kami pun kembali melanjutkan pendakian menuju pos 3 yang berjarak sekitar 2 km dari pos 2. Payungan dong. Ini mau karya wisata. Dari pos 2 Tengengean menuju pos 3 pada Balong, jalur pendakian masih relatif sama dengan sebelumnya, yaitu trek full terbuka melewati sabana dengan tingkat kemiringan yang juga tidak jauh berbeda. Penutup kepala seperti topi atau payung bakal sangat berguna ketika melewati trek yang makin lama makin terik oleh paparan sinar matahari secara langsung. Di tengah perjalanan kita akan menemui jalur pinggiran tebing yang cukup curam. Lalu trek sedikit turun melewati sebuah jembatan, sebelum akhirnya kembali menanjak menuju pos 3. Di jalur ini mulai terdapat pohon yang bisa digunakan untuk istirahat dan berteduh setelah jalur yang cukup terik dan melelahkan. Enak, adem. Sesaat sebelum pos 3, jalur kembali menanjak dengan trek berupa tanah berbatu dengan sesekali bertemu pohon yang membuat jalur sedikit teduh. Akhirnya kita sampai di pos bayangan nih. 2 jam 28 menit kita jalan.
Udah 10,4 kilo. Jam 10.18 kita. 10.18 kita udah sampai sini. Ini ada warungnya juga. Ini ada pos. Pos apa ini? Pos bayangan. Pos bayangan. Oh. Pos 3-nya 5 menit lagi. Oh, udah deket ya? Iya. Bener 5 menit? Iya, 5 menit itu kan di bawah Cemara ya. Oh, iya. Biasanya puncak 5 menit gitu. Jalan. Tak jauh sebelum pos 3 pada Balong, terdapat pos 3 bayangan yang areanya lumayan luas dan terdapat warung serta gazebo kecil yang bisa digunakan untuk istirahat sejenak. Dari situ jalur pendakian relatif sedikit landai sampai bertemu trek batu yang berubah makin menanjak sampai akhirnya bertemu pos 3. Sejauh ini kami baru sekali bertemu dengan sumber air, yaitu di sungai kering sebelum pos 2 tadi. Hal ini tentu menjadi catatan penting untuk pendaki yang akan mendaki Rinjani via jalur ini. Perbekalan air minum harus benar-benar diperhatikan agar tidak dehidrasi, mengingat jalur pendakian yang sangat terik dan menguras tenaga. Sampai di pos 3 setengah 11, 2,39 menit sampai di sini kita. Pos 3. Ini ada toiletnya tuh. Area camping, ada warung juga. Raja Selatan. Semangka bang, semangka. Di pos 3 rame tadi, nggak terlalu rame tapi tempatnya sempit kecil. Kita istirahat di sini bawah batu. Ini nanti kita naik sana. Kita istirahat sebentar di sini di pos 3 itu di bawah batu yang retak ini. Serem juga ini, nggak kelihatan di ini. Nah itu retak itu di bawahnya. Nah ini kita jam udah 3 lah. Segini kita istirahat sebentar. Kita mulai jalan lagi. Tuh banyak minyak turun. Setelah istirahat sekitar 20 menit, kami kembali melanjutkan pendakian menuju pos 4, yaitu pos Cemara Siu. Nanti Pemberian nama pada Balong di pos 3 ini tentunya bukan tanpa alasan. Pada Balong yang berarti menyiapkan tenaga, sangat berhubungan erat dengan jalur pendakian berikutnya selepas pos 3. Bisa dibilang jalur ini merupakan jalur pendakian yang sesungguhnya. Trek berupa bebatuan dengan tingkat kemiringan yang cukup terjal bakal membutuhkan tenaga ekstra. Itu sebab sebelum melewati trek ini, para pendaki dianjurkan beristirahat sejenak di pos 3 sembari menyiapkan tenaga dan stamina. mantap view-nya. Meski
Meski awan dan kabut tebal mulai terlihat di depan, namun view di samping dan belakang masih bisa terlihat. Tentu ini membuat pendakian yang makin lama makin terjal menjadi sedikit terobati. Kalau di kalangan pendaki biasa disebut dengan istilah bonus pendakian. Kami yang perlahan mulai kecapean dan perut mulai lapar, sesekali mesti berhenti lalu memutar badan untuk melihat keindahan savana yang membentang sangat menawan. Setelah trek batu berakhir, jalur berubah sedikit landai melewati jalan setapak dengan semak-semak berada di kanan kiri jalur. Sebelum akhirnya perlahan kembali menanjak sampai ke pos 4. Gila, bagus pisan. Makin ke atas, kami makin sering bertemu dengan pendaki yang hendak turun, baik yang orang lokal maupun mancanegara. Biasanya pendaki tersebut mengambil trip pendakian selama 2 hari 1 malam saja, jadi tidak sempat untuk turun ke Segara Anak, yaitu salah satu area camp terfavorit di Gunung Rinjani ini. Selain bertemu pendaki yang hendak turun, kami juga bertemu dengan rombongan pendaki dari Bekasi dan Semarang yang sama-sama hendak naik ke Pelawangan. Dulur Bekasi semua ya? Oh, Bekasi Kalimantan ting. Campur aduk. Campur aduk ini. Saya Semarang, Pak. Oh, Semarang. Semarang ini. Kabupaten. Oh, Kabupaten? Kabupaten Semarang. Ungaran. Tengaran. Tang- Salatiga. Oh, Salatiga. Pinggir. Oh, Salatiga. Mbak E juga salah. Bapak Semarang Barat, Semarang Barat. Sampokong. Oh, Sampokong. Spogiwang. Pak Lekku itu ya masuk Semarang Indah itu loh. Arah ke PRPP. Oh iya. Ya. Banjir Kanal Iya, Barat kayaknya. Barat, Nah, itu. Dekat airport dong, Pak. Ya. Situ ini sama mbaknya juga. Ini Cikarang. Cikarang Aslinya nggak besok aja. Cikarang aja. Sekarang aja nyampe Iya. puncak. Ini makan di itu pas Pak. Sebelum sampai pos 4, kita akan melihat beberapa pohon cemara di sekitar dan di depan kita. Itu berarti pos 4 sudah tidak jauh lagi. Mungkin keberadaan pohon-pohon cemara itulah yang membuat pos 4 diberi nama pos Cemara Siu, atau yang berarti Cemara Seribu. Kalau dalam bahasa Jawa disebut Cemoro Sewu. Kami yang mulai kehabisan tenaga dan mulai lapar, mulai sedikit bersemangat agar bisa segera sampai di pos 4 dan istirahat makan siang. Dan akhirnya sekitar pukul 12 siang kami pun sampai di pos 4 Cemara Siu dan bergegas untuk urus pondasi Kampung Tengah menggunakan bekal yang kami bawa dari area camp 1000 meter. Oke lor, kita udah sampai di Cemara Siu. Tuh 4 jam 4/4 jam 12 pas 11 kilo, 11,8 ketinggian 2049 mdpl. Ini seperti ini suasananya. Oh, kita istirahat dulu. Dan ini ada warung. Wah, ini nih warungnya nih. Ini ada harganya juga, mah mantep ini. Murah aku. Ya, yakin ya. Itu yang gede ya. Kita makan siang, bekal nasi
Masih hangat. Masih hangat. Oh, ini teh dua Pak, astaga. Iya. Jangan-jangan ini nasi putih. Enggak. Enggak, itu nasi sama ini. Nasi sama lauk memang dipisah. Ah. Buka aja. Bukan nasi nih. Gede banget, banyak banget. Sama lauknya telur bulat. Kemarin ayam sama Ayam terong. Iya. Sambalnya request banyak. kita istirahatnya lama banget, sejam saat makan. Kita jalan lagi jam 1:06 dari pos 4 Semarasiu ke jalan. Ini kami tani ini udah penelepakan dan ternyata kembali. Istirahat selama sekitar 1 jam membuat badan mulai dingin dan malas untuk gerak. Ditambah lagi kampung tengah yang udah kembali full makin membuat langkah kami terasa semakin berat. Padahal jalur pendakian setelah pos 4 ternyata benar-benar menjadi trek paling sulit dan sering membuat pendaki kesal dan kena mental. Itu sebab kenapa jalur ini diberi nama Bukit Penyesalan. Bukit Penyesalan. Bukit Penyesalan. Jangan menyesal, balik lagi ya. Menurut info yang kami dapat, Bukit Penyesalan berjumlah sekitar 7 bukit dan terhitung sejak pos 3 pada Bolang tadi. Di bukit ini, mental dan stamina para pendaki benar-benar diuji, terutama setelah pos 4 Semarasiu. Terlihat beberapa pendaki yang mulai kecapean dan kewalahan, begitu juga dengan kami. Entah udah berapa puluh kali kami berhenti untuk istirahat sejenak selama di jalur ini. Makin ke atas, jalur makin menanjak terjal berupa tanah yang sesekali terdapat akar-akar pohon yang menjalar. Terlihat banyak pendaki yang melangkahnya mulai melambat dan sering berhenti untuk sekedar tarik nafas dan mengistirahatkan kaki sejenak. Entah berapa bukit yang sudah kami lewati. Tanda-tanda area camp Pelawangan belum juga terlihat sama sekali. Sesekali kami berinteraksi dengan sesama pendaki untuk menyamarkan rasa letih kami dan menambah semangat serta rasa percaya diri kami. Hajatan Bang, di atas Bang. Yes. Teman main kecil dulu ya. Kita berada di Bukit Neraka. Bukit Penyesalan. Ayo, pelan mah. Menyesal tak? Entahlah. Kalau menyesal, ayo balik. Satu hal yang kadang membuat kami bersemangat adalah ketika melihat para porter yang sedang berjuang membawa barang bawaan yang cukup berat. Dalam keadaan begitu, mereka masih bisa ketawa dan bercanda. Sedangkan kami yang hanya membawa barang pribadi yang tidak terlalu banyak dan berat, boro-boro ketawa. Ambil nafas aja bisa 2 hari sekali. Jam setengah nih. Ini ada percabangan. Dulu kita lewat sini nih dulu. Sekarang kita naik terus aja. Teristirahat sebentar. Ini ada pada istirahat. Hanya istirahat. Mantap, itu fotonya dangdutan. Yuk kita jalan lagi. Istirahat sebentar aja. Udah dingin ini juga. Soalnya dingin kalau berhenti.
Setelah beristirahat sekitar 7 menit, kami pun melanjutkan pendakian melewati bukit terakhir sebelum sampai di area camp Pelawangan. Jalur yang tadinya berupa tanah dan akar-akar pohon berubah menjadi trek pasir dengan tingkat kemiringan yang semakin terjal. Hal ini tentu membuat pendakian semakin berat dan melelahkan. Mario kan? Sampai akhirnya kami bertemu trek tangga besi, pertanda Pelawangan sudah tidak jauh lagi. Tas doang dilembar kami no. Meleleng dia roti. Target ulang peleman kanjang. Setelah melewati bukit terakhir, jalur kembali landai dan kami pun sampai di Pelawangan 1 yang saat itu tertutup kabut. Akhirnya kita sampai di Pelawangan Sembalun, Pelawangan 1 ini. Tujuh jam 19 menit. Jam 5 lebih 9. 13 kilo, 68 2550 mdpl. Ini kita sampai di Pelawangan 1, shelter area itu. Kita masih naik sana. Tuh Pelawangan 2 di sana. Masih enak dengan ini pandemi ini. Atasan di kontek. Kami orang mele. Ya mili kuncen ni. Mudi meleknya. Bet nak mele. Bet. Dua kali mele na. Kayu lah. Boleh. Ada kanan besok. Tak ada gemes. Wah, ngerasa kita. Dudukkan kita. Semua kita ke Sembalun ke. Oh yes, no go Korean. Oh, ini kita pindukan kita kami. Yang kita tu. Mele dah masih kencang. Dari Pelawangan 1, kami melanjutkan pendakian menuju Pelawangan 2 yang jaraknya tidak terlalu jauh. Sebenarnya kalau sedang tidak berkabut, pemandangan cantik bakal tersaji indah dari jalur sepanjang Pelawangan ini. Di sebelah kanan kita bisa melihat Danau Segara Anak, di sebelah kiri view Sembalun, dan tepat di depan terlihat puncak Rinjani yang gagah dan indah. Akhirnya tujuh jam 29 menit kita sampai Pelawangan. 13,87 kilo, 2577. Kita udah sampai jam 15 lebih 19 menit. Ini tenda kita. Sini. Aduh, mantap. Ini di Pelawangan 2. Kita sampai, kita nyantai, udah dibikinin tenda, mau gorengin pisang goreng, wah just tenan.
Ada mejanya itu, kita santai di situ. Biasanya uplik di sana itu, upla. Sekarang nyantai dulu. Jadi kita ada 2 putar, yang satu persiapan ini, yang satu lagi ambil air. Karena airnya jauh banget. Dan biasanya ngantri karena airnya netes katanya. Si Bang Aska langsung bikin pisang goreng. Iya. Iya, untuk sop. Itu mantap. Malam ini sop sama telur dadar. Oke. Ini tenda kita, ini tenda Bang Aska sama Bang Mario. Ini nanti kita nge-grill juga ini. Oh, disiapin. Asik kah? Enak Pisang goreng. Nah, demikian pendakian hari pertama kami di Gunung Rinjani ini ya Lur. Karena pendakian ini selama 5 hari 4 malam, maka video Rinjani ini akan kami bagi menjadi beberapa part agar tidak kepanjangan. Dan di akhir pendakian kami akan spill budget secara keseluruhan dan berbagi beberapa tips untuk mendaki dan menikmati Gunung Rinjani ini secara maksimal. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di pendakian Gunung Rinjani part 2 berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.